seolah-olah sangat dekat dengan rakyat, itu hanya kamuflase sebenarnya. Tetapi ruang batinnya sangat berjarak dengan ruang batin masyarakat kecil. Dan semua orang dihipnotis dengan itu, termasuk Agim. Ini kita tagih Agim ini, bagaimana pernyataannya sekarang. Dulu Agim pernah dalam satu talkshow bersama Anies Baswedan. Bagaimana kemudian dia juga memberikan pengakuan terhadap gubernur Anies Baswedan kala itu sebagai gubernur yang betul-betul melayani rakyat dengan membagikan sembako, membagikan makanan pokok terhadap rakyat DKI Jakarta. Tapi faktanya kemudian ini sudah terkuak semua dan Anies sangat jauh di situ. Anies buruk dalam hal manajemen kerja. Anies tidak memiliki perasaan. Saya kira sekali lagi KPK turun tangan, tangani kasus ini biar clear semua. Kita harus membuka selebar-lebarnya. Tidak boleh ada di negeri ini orang yang kebal hukum. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolagi Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Ada video yang sangat viral, di mana video ini adalah video yang biasanya saya up sebelum-sebelumnya. Yaitu siapa lagi kalau bukan salah seorang orang tua namanya Kakek Wahyu, yang kali ini mendapat support dari netizen untuk menyajikan bagaimana situasi DKI Jakarta kala Anies menjadi pemimpin, di mana Anies Baswedan disinyalir ya, diduga. Nah, itu bahasa diduga itu bahasa hukum. Tidak menyalurkan bansos dan tidak main-main, nilainya 2,8 triliun lebih. Nah, bagaimana Kakek Wahyu menanggapi itu? Coba kita lihat videonya. Nis, lu ngapain aja? Sampai bansos nggak disalurkan tuh gimana? Bansos itu, beras itu dibutuhkan oleh rakyat kecil, Nis. Sampai ditimbun kayak gitu tuh gimana? Pekerjaan remeh-temeh gitu aja nggak bisa dikerjakan. Itu pekerjaan RT RW itu ngerjain kayak gitu mah gampang, ngomong aja meluntah gitu. Itu bantuan beras sampai ditimbun kayak gitu. Itu merek apa sih kok? Aduh, kasihan rakyat. Oke sahabat, saya kira tanggapan Kakek Wahyu ini sangat luar biasa, sekaligus menjadi pencerahan bagi kita semua. Sekalipun memang ini kasus sudah 1-2 hari ini booming di jagat maya, dan sudah banyak saya kira penggiat media sosial yang juga membahas. Tetapi yang paling penting yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa kejujuran daripada seorang yang dulunya adalah seorang gubernur ya, yang sangat diululukan oleh para kadrung, di mana kita tahu bahwa para kadrung menganggap bahwa Anies Baswedan ini adalah pemimpin yang menurut mereka luar biasa karena sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudian itu terjawab dengan sendirinya bahwa agama seseorang itu tidak menjamin bahwa kemudian dia mampu memberikan pelayanan kepada rakyat. Nah, ini faktanya ini. Bagaimana mungkin beras yang seharusnya dinikmati oleh rakyat kecil itu diendapkan di sana. Dan itu bukti nyata bahwa ada hal yang tidak beres pada kepala dan hati daripada Anies Baswedan. Anies Baswedan ini sangat jauh sesungguhnya dari rakyat. Kalaupun misalnya dia bercolote kanan kiri seolah-olah sangat dekat dengan rakyat, itu hanya kamuflase sebenarnya. Tetapi ruang batinnya sangat berjarak dengan ruang batin masyarakat kecil. Dan semua orang dihipnotis dengan itu, termasuk Agim. Ini kita tagih Agim ini, bagaimana pernyataannya sekarang. Dulu Agim pernah dalam satu talkshow bersama Anies Baswedan. Bagaimana kemudian dia juga
seolah-olah memberikan pengakuan terhadap gubernur Anies Baswedan kala itu sebagai gubernur yang betul-betul melayani rakyat dengan membagikan sembako, membagikan makanan pokok terhadap rakyat DKI Jakarta. Tapi faktanya kemudian ini sudah terkuak semua. Oleh karena itu saya kira hal yang paling penting sekali lagi yang saya mau sampaikan di sini, dengan viralnya persoalan ini, saya kira KPK sudah harus masuk untuk menelisik kasus ini. Apa yang dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta ini, pihak KPK sudah bisa masuk untuk bagaimana supaya kasus ini dibuka dengan selebar-lebarnya. Karena ini sangat berbahaya, membahayakan bangsa kita, terutama apalagi Anies Baswedan ini kita kenal sebagai salah seorang capres. Oleh karena itu bisa saja kemudian Nasdem tahu persoalan ini, makanya buru-buru dicapreskan ini Anies. Karena salah satu kendala penegak hukum itu, kalau orang capres itu adalah akan muncul fitnah ke permukaan bahwa sengaja Anies Baswedan ini diperiksa oleh KPK, diperiksa oleh Polri misalnya karena dia dicekal. Nah, itu bahayanya kalau orang sudah menjadi capres. Jadi ini juga Nasdem ini membuat pekerjaan berat sebenarnya bagi penegakan hukum di Indonesia. Terlepas itu bahwa itu bagian dari proses demokratisasi yang dijalankan oleh Nasdem, tapi mestinya mampu juga melihat momentum sehingga tidak sembarang menetapkan orang sebagai calon presiden. Saya kira apa yang terjadi di DKI Jakarta ini menjadi gambaran besar bahwa seyogianya seorang pemimpin itu tidak saja pandai bertata kata, tetapi juga harus jago dalam implementasi. Tapi harus mampu mengaplikasikan apa yang menjadi tata katanya itu di dalam kepemimpinannya. Dan Anies sangat jauh di situ. Anies buruk dalam hal manajemen kerja. Anies tidak memiliki perasaan. Saya kira sekali lagi KPK turun tangan, tangani kasus ini biar clear semua. Kita harus membuka selebar-lebarnya. Tidak boleh ada di negeri ini orang yang kebal hukum, sekalipun dia capres, apalagi baru capres abal-abal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Engkau